Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis HACCP produk pada produk Nata de Coco. Di sini saya, Bayrin Fatiyati, NIM J1A018024 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada lalu Muhammad Zainuri, NIM J1A019052 sebagai pemateri ketiga. Kemudian Nini Laili Azmiwati, NIM J1A018080 sebagai pemateri kedua. Yang pertama untuk deskripsi produk, PT ABC Prima Divisi Nata de Coco memproduksikan nata dalam cup plastik yang dibuat atau dicetak dalam bentuk kotak atau dice. Nah, nata yang sudah dibentuk tersebut dikaplastikkan atau dikemas dalam cup plastik yang bervolume 240 ml. Nata de Coco sendiri merupakan makanan kesehatan yang kaya serat, tetapi rendah kalori. Nata de Coco mengandung air sekitar 98%, lemak 0,2%, kalsium 0,012%, dan fosfor 0,002% dan mengandung vitamin B3 0,0017%. Produk ini memiliki kadar serat tinggi yang meliputi selulosa, hemiselulosa, ligin, dan serat pelarut air. Kemudian di sini untuk diagram alir proses produksinya, yang pertama disiapkan bahan baku berupa lembaran nata, kemudian disortasi, grading, dan penyimpanan sementara. Kemudian pemotongan. Setelah pemotongan dilakukan perendaman dan pencucian atau netralisasi pertama, transparansi, dan netralisasi tahap kedua. Setelah itu pemasakan. Pemasakan ini menggunakan gula sitrat flavor yang formulasi sirup seperti pH, Brix, natrium benzoat. Kemudian hot filling di sini yaitu pengemasan. Setelah pengemasan dilakukan penyegelan atau disegel. Setelah disegel kemudian pendinginan. Setelah pendinginan kemudian disimpan atau penggudangan inkubasi. Setelah di gudang baru siap untuk pengiriman ke konsumen. Selanjutnya untuk analisis bahaya sendiri di sini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bahaya biologis seperti bakteri, fungi, virus, parasit, protozoa, cacing, dan ganggang yang dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti pH, kadar air, atau aktivitas air, nutrien, senyawa, antimikroba, dan struktur biologisnya. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik seperti suhu, kelembaban, gas seperti karbon dioksida, ozon, sulfur dioksida, dan lain-lain. Untuk bahaya kimia seperti deterjen, residu, pestisida, alergen, logam beracun, nitrin, nitrat, senyawa, natrium nitroso, migrasi bahan pengemas, residu antibiotika dan hormone, aditif kimia, filotoksi sianida, estrogen, dan zootoksin. Untuk bahaya fisik sendiri ini berasal dari serangga, beling, logam, batu, ranting, daun, dan perhiasan. Kemudian ada prinsip yang pertama untuk mengidentifikasi bahaya. Untuk identifikasi bahan baku, di sini ada bahan baku yang berasal dari asam sitrat. Untuk bahayanya sendiri berasal dari bahaya kimia seperti logam berat. Di sini termasuk CCP. Yang kedua ada natrium sitrat. Bahayanya berasal dari bahaya kimia, yakni kadar yang berlebih tetapi tidak termasuk CCP atau bukan CCP. Selanjutnya ada gula pasir. Untuk bahayanya ada yang berasal dari bahaya fisik dan kimia. Untuk bahaya fisik sendiri seperti semut, benang, vilt, atau rambut potongan bagian tubuh serangga. Untuk bahaya kimianya yang berasal dari logam berat. Di sini bukan termasuk CCP. Untuk flavor, untuk bahayanya yang berasal dari bahaya kimia seperti kadar berlebih. Dan ini bukan termasuk CCP. Untuk natrium benzoat,
bahayanya berasal dari bahaya kimia, yakni kadar berlebih. Ini juga bukan termasuk CCV. Untuk air, bahayanya berasal dari bahaya mikrobiologi dan bahaya kimia. Untuk mikrobiologi seperti bakteri dan Shigella, untuk kimia yang berasal dari logam berat. Ini bukan termasuk CCV juga. Untuk selanjutnya, untuk prinsip identifikasi bahaya pada proses dan pencegahannya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada Nini dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan prinsip yang terdapat pada identifikasi bahaya, yaitu identifikasi bahaya, proses, dan pencegahannya. Di mana yang pertama itu ada lingkungan yang memiliki bahaya fisik, yaitu gelas, serangga, dan memiliki sumber bahaya yaitu lampu, serangga yang masuk. Kemudian ada termasuk merupakan tindakan pencegahannya dengan cara itu lampu diberi perlindungan, pemasangan, pembunuhan serangga dan penolak serangga. Kemudian yang kedua itu ya adalah bahan baku yang dating yang memiliki bahaya fisik dan fisik itu memiliki yang terdapat virus, serangga atau hewan. Dan juga memiliki sumber bahaya yaitu supplier kurang memperhatikan lingkungan produksi, dan tindakan pencegahannya itu dengan cara infeksi dan pembinaan ke pemasok atau grading bahan baku. Di mana bahan baku tersebut dan juga memiliki bahaya mikrobiologi yang terdapat kapang tahan panas dan memiliki tindakan pencegahan dengan cara infeksi dan pembinaan supplier grading bahan baku. Nah, yang ketiga yaitu terdapat penyimpanan sebelum proses, di mana memiliki bahaya yaitu dengan mikrobiologi yang terdapat kapang dapat tumbuh dan memiliki sumber bahaya yaitu kapang dapat tumbuh pada lembaran nata de coco yang disimpan jika kurang asam dan memiliki tindakan pencegahan yaitu dengan cara pengontrolan stok lembaran nata de coco, pengolahan yang cepat atau maksimum yaitu 3 hari, penurunan pH dengan asam asetat. Next. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu cutting, di mana sumber bahaya itu terdapat kimia dan memiliki karat terbawa pada produk dan memiliki sumber bahaya yaitu terbentuk deposit karat pada mata pisau yang bisa mengkontaminasi bahan yang dipotong dan memiliki pemeliharaan peralatan sesuai SOP. Yang kelima yaitu netralisasi, di mana memiliki bahaya fisik atau foreign material dan memiliki sumber bahaya yaitu air yang digunakan untuk menetralisasi atau mengandung pasir sehingga bisa mengkontaminasi bahan yang dinetralkan dan memiliki dipasang filter ukuran 200 mesh pada pipa air yang mengalir ke bak netralisasi. Selanjutnya yang bernetralisasi tadi memiliki juga bahaya yaitu mikrobiologi atau pembusukan, di mana sumber bahayanya itu memiliki aliran air untuk netralisasi tidak mengalir dan waktu menetralisasi berlebih sehingga pemasangan sistem otomatis pompa air sehingga debit air masuk dan keluar tetap stabil. Dibuat record waktu barang masuk dan keluar. Waktu netralisasi tidak lebih dari 1 kali 12 jam. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu transparansi, di mana memiliki bahaya kimia dan penyimpangan rasa dan memiliki sumber bahaya itu dosis basa yang digunakan untuk menetralan terlalu tinggi sehingga menyebabkan adanya yang gatal
dan memiliki perbandingan antara larutan basa pH 10 dengan nata tidak lebih dari 2:1. Selanjutnya, di mana transparansi tersebut memiliki bahaya mikrobiologi atau pembusukan dan memiliki sumber bahaya, yaitu waktu proses transparansi berlebih dan memiliki proses transparansi tidak boleh lebih dari 2 kali 12 jam. Selanjutnya yaitu pemasakan, di mana memiliki bahaya yaitu fisik dan memiliki karat pasir, sehingga memiliki sumber bahaya yaitu tangki pemasak, terkikis pasir dari air pemasak, dan pemeriksaan rutin tangki pemasaran dan pemeriksaan saringan air. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan sirup, di mana bahayanya itu memiliki bahaya fisik atau filt atau benang semut dan kutu, sehingga memiliki sumber bahaya yaitu berasal dari gula yang ditambahkan dan penerimaan bahan sesuai dengan SOP. Supplier terseleksi menjaga kebersihan gudang bahan baku. Selanjutnya yaitu mixing, filling, and wicking, dan memiliki bahaya biologi, kontaminasi mikroba dan pekerja atau Staphylococcus aureus, dan memiliki bahaya fisik yaitu terdapat pada filt atau rambut, dan memiliki sumber bahaya higien dan sanitasi pekerja kurang suhu, proses tidak tercapai, dan fisik tersebut memiliki sumber bahaya itu higien dan sanitasi pekerja kurang, dan termasuk penerapan higien dan sanitasi sesuai SSOP, pengkontrolan suhu evaporator dan cooker, dan pengaturan steam yang kontinu, dan penerapannya higien dan sanitasi sesuai SSOP. Selanjutnya yaitu shelling, di mana shelling ini memiliki bahaya yaitu fisik dengan berbagai cup plastik defect pada sistem shelling, dan memiliki sumber bahaya yaitu cup plastik defect pada formasi shelling dapat menyebabkan kebocoran cup plastik, sehingga kontrol seller dan hasil shelling tenaga terlebih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pembahas ketiga. Baik, saya akan menjelaskan di sini prinsip pertama atau identifikasi bahaya, yang dimana di sini ada cooling, itu bahayanya seperti bahaya mikrobiologi atau kontaminasi mikroba dari air cooling, dimana di sini sumbernya itu air cooling yang mengandung mikroba dapat mengontaminasi produk, sehingga di sini kita perlu tahap pencegahannya, yaitu menggunakan air cooling standar, air minum dan disirkulasi. Kemudian ada juga inkubasi dan observasi, di mana di sini bahayanya itu adalah bahaya biologi, di mana bahaya biologi ini terjadi karena pertumbuhan mikroba termofilik, sehingga di sini sumbernya itu mikrobia termofilik yang tidak mati selama sterilisasi dapat tumbuh, sehingga teknik pencegahannya itu dengan penyimpanan pada ruangan khusus dan sanitasi ruangan sesuai SOP. Kemudian di sini ada packaging, yaitu bahayanya berasal dari bahaya fisik, di mana di sini kerusakan kemasan, sehingga di sini sumbernya itu kualitas kemasan tidak sesuai dengan standar. Kemudian teknik pencegahannya itu menggunakan pengemasan sesuai dengan SOP. Selanjutnya, kemudian identifikasi CCP. Di sini ada beberapa pertanyaan, di mana pada pertanyaan pertama itu apakah ada tindakan pencegahan. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, apakah tahapan dirancang untuk menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian pertanyaan ketiga, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada pun tahapan dan bahayanya, di mana pada tahap pertama yaitu lingkungan, ini mencakup semua tahap, di mana bahayanya itu berasal dari bahaya fisik seperti gelas dan serangga. Kemudian di sini
pada lingkungan ini tidak termasuk atau bukan CCP. Kemudian pada tahap kedua yaitu bahan baku yang datang. Bahan baku yang datang ini berasal dari bahaya fisik seperti serangga atau hewan. Kemudian untuk bahaya mikrobiologinya itu berasal dari kapang yang tahan dengan panas. Dan ini bukan termasuk ke dalam CCP. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penyimpanan sebelum proses, di mana di sini terdapat bahaya mikrobiologi yang berasal dari kapang yang dapat tumbuh pada produk tersebut. Kemudian ini adalah bukan CCP juga. Kemudian cutting. Cutting ini berasal dari bahaya kimia, yaitu karat terbawa pada produk. Biasanya karat ini terbawa dari alat yang digunakan, sehingga ini bukan CCP juga. Kemudian netralisasi yang pertama, itu bahayanya berasal dari mikrobiologi. Itu pada proses pembusukan. Kemudian ini bukan termasuk ke dalam CCP. Kemudian ada transparansi. Ini terdapat bahaya kimia dan bahaya mikrobiologi, di mana bahaya kimianya itu penyimpangan rasa dan mikrobiologinya termasuk bahaya yang disebabkan karena pembusukan. Dan kedua-duanya ini bukan termasuk CCP juga. Kemudian netralisasi yang kedua itu ada bahaya fisik, mikrobiologi dan kimia, di mana fisik ini disebabkan karena ada foreign material dan pengikisan. Kemudian untuk mikrobiologi itu pembusukan dan kimia itu ada residu basah. Akan tetapi untuk bahaya fisik dan mikrobiologi ini bukan termasuk ke CCP, dan untuk bahaya kimia sendiri itu termasuk ke dalam CCP. Kemudian ada sortasi, itu bahayanya berasal dari bahaya fisik, yaitu biasanya di sini adalah rambut, karena di sini disebabkan biasanya kurangnya sanitasi atau kurang ketatnya sanitasi yang diterapkan oleh pekerja, sehingga di sini bukan termasuk CCP. Kemudian ada juga pemasakan. Pemasakan itu biasanya terdapat bahaya fisik, yaitu karat atau pasir. Ini karat ini biasanya terdapat pada alat-alat yang digunakan, dan pasir pun terbawa dari bahan-bahan yang digunakan. Kemudian ini bukan termasuk ke dalam CCP. Selanjutnya. Kemudian yang ke-10 itu pembuatan larutan sirup, di mana bahayanya itu berasal dari bahaya fisik, yang di mana di sini bahaya fisiknya bisa berasal dari benang, semut, dan kutu. Dan ini bukan termasuk ke dalam CCP. Kemudian mixing, peeling, dan wedging, di mana di sini bahayanya itu berasal dari bahaya biologi dan bahaya fisik. Di mana bahaya biologinya itu seperti kontaminasi mikroba dari pekerja atau mikroba Staphylococcus aureus. Kemudian untuk fisiknya itu berasal dari rambut atau kurangnya sanitasi yang diterapkan oleh pekerja itu sendiri, sehingga di sini termasuk ke dalam CCP. Kemudian ada sealing. Sealing itu disebabkan oleh bahaya fisik, di mana kap plastik defect pada sistem sealing. Kemudian ini termasuk dalam CCP. Ada cooling. Cooling itu berasal dari bahaya mikrobiologi seperti kontaminasi mikroba dari air cooling. Dan ini bukan termasuk CCP. Adapun inkubasi dan observasi, ini berasal dari bahaya biologi juga. Biologi ini biasanya adanya pertumbuhan mikroba thermofilik, dan ini bukan termasuk CCP. Dan yang terakhir itu adalah packaging. Itu bahayanya berasal dari bahaya fisik seperti kerusakan pada kemasan. Dan ini bukan termasuk ke dalam CCP. Selanjutnya. Kemudian tahapan batas kritis, monitoring, perbaikan, dan verifikasi. Dan adapun tadi yang sudah termasuk ke dalam CCP seperti netralisasi itu memiliki batas kritis, di mana pH-nya antara 6 sampai 7, dan waktu pencucian minimal 2 kali 12 jam, dan dilakukan uji rasa dan uji bau. Kemudian untuk monitoringnya, petugas KIC melakukan pengukuran pH dan pengujian rasa dan bau serta mengecek lama pencucian. Dan untuk tindakan perbaikan itu sendiri perlu adanya penambahan waktu atau pencucian dan netralisasi peningkatan aliran air. Kemudian pencatatan. Pencatatan ini dilakukan pada log monitoring proses pencucian. Kemudian ada tahap verifikasinya. Pada tahap verifikasi itu dilakukan kalibrasi pH meter, kemudian pengujian rasa produk jadi secara periodik. Kemudian yang kedua yaitu mixing dan filling, di mana di sini batas suhu produk saat pengisian dan sebelum seal minimal itu 70 derajat Celcius. Kemudian untuk tahap monitoringnya
IC melakukan pengecekan suhu evaporator supaya tetap terjaga 100 derajat Celcius. Untuk tindakan perbaikannya sendiri, kita melakukan reheating selama 10 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pada proses pencatatannya sendiri, catatan suhu evaporator. Kemudian untuk tahap verifikasinya, kita melakukan kalibrasi alat pengukur suhu evaporator. Kemudian yang terakhir itu sealing, di mana batas kritisnya itu kap plastik harus tidak mengalami kebocoran, kemudian kap plastik tidak rusak pada fisiknya. Kemudian untuk monitoringnya itu petugas kitchen itu melakukan infeksi sealing dengan pengamatan visual. Kemudian tindakan perbaikannya itu kita melakukan pemeliharaan sealer sortasi kap plastik yang gagal. Kemudian untuk pencatatannya, catatan kerusakan atau pemeliharaan sealer. Kemudian kita melakukan laporan infeksi sealer. Dan untuk tahap verifikasinya sendiri, kita melakukan review kinerja sealer, ganti sealer jika sealernya itu mengalami kerusakan parah. Kemudian kita melakukan review hasil infeksi sealer. Sekian, saya kembalikan ke moderator.